Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masayikhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram kitabun nikah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha qala antaskuta, muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma aftah alaina hikmatak wa nashur alaina min khazaini rahmatik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram Kitabun Nikah, di buku kita pada hadis yang ke nomor 849. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar, tidaklah boleh dinikahkan seorang janda kecuali dengan perintahnya dan izinnya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan, dan tidaklah boleh atau janganlah dinikahkan seorang gadis sampai diminta terlebih dahulu izin daripadanya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana tanda izinnya dia, bagaimana gadis itu tanda dia itu izin, mengizinkan. Qala antaskut, muttafaqun alaih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya dia izin apabila dia diam, ketika ditawarkan dia diam. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah larangan menikahkan wanita tanpa dengan izinnya, bila itu anak gadis, dan tanpa perintahnya, bila itu seorang janda. Janda lebih berhak terhadap dirinya, karena itulah tak boleh dinikahkan dengan paksa sampai dia yang mengizinkan dan memerintahkan untuk dinikahkan. Dalam Islam, pernikahan harus sama-sama dengan ridha, rela. Apalagi ya yang akan mengarungi samudra kehidupan rumah tangga mereka berdua. Maka jangan ada unsur paksaan dalam masalah pernikahan. Tak boleh seorang ayah memaksakan putrinya untuk menikah tanpa izinnya. Ya, meskipun janda, harus dengan seizinnya dan dengan ya perintahnya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa isnuha sukutuha. Rawahu Muslim. Wa fi lafzin laisa li waliyyi ma'as sayyibi amrun wal yatimahu tusta'mar. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ke-850 memperkuat hadis sebelumnya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Artinya ya harus dengan penjelasannya, keterangannya bahwasanya memang dia mau dinikahkan dengan bahasa lisan. Karena janda itu lebih berani daripada gadis kebiasaannya. Karena itulah mereka harus dengan penjelasan dari lisan mereka siap untuk dinikahkan. Berbeda dengan gadis di zaman dulu, itu pun zaman dahulu. Zaman sekarang tak ada lagi yang namanya diam. Ya. Zaman dahulu mereka begitu malu untuk menyuarakan mau dengan seorang laki-laki. Sehingga bila mana mereka ditanya, mereka hanya menundukkan kepala, tak memberikan komentar apapun. Itu gadis zaman dulu, tidak gadis zaman sekarang. Zaman telah berubah. Karena itulah ya mereka izinnya adalah diamnya. Di sini dikatakan janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Adapun wali yang berhak, adapun wal bikru, adapun anak gadis tustamar, dimintai oleh walinya izin untuk dinikahkan. Ya. Wa idnuha sukutuha, dan tandanya dia memberikan izin bila mana dia diam. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lainnya, laisa lil waliyyi ma'at thayyibi amrun, tidaklah ada ya hak seorang wali memerintahkan janda dari yang di bawah perwaliannya untuk menikah. Dia tidak punya hak untuk memerintah. Wal yatimatu tustamar, tapi jika itu adalah anak yatim, dan yatim adalah anak-anak yang belum baligh yang orang tuanya telah meninggal. Wal yatimatu tustamar, adapun anak yatim ya bila mana mereka belum berakal sempurna, belum lagi baligh, bila dinikahkan maka cukuplah walinya yang merintahkan dia untuk menikah. Karena dia belum berakal. Kalau diserahkan urusan kepadanya kacau, maka walilah yang lebih paham terhadap dirinya. Karena itulah anak yatim bila dinikahkan, walinya merintahkan untuk dia menikah. Sebagaimana pernikahan Nabi yang mulia SAW dengan Ibunda Aisyah, itu walinya yang menikahkan. Abu Bakar Siddiq menikahkan ibunda kita ketika berusia 6 tahun dengan perintah sang ayah, dengan perintah sang wali. Karena wali biasanya lebih tahu tentang kemaslahatan sang anak. Ya, apabila dia telah baligh, dia telah berakal, wajib dimintai izinnya. Apabila dia telah janda, wajib dengan keterangannya. Ya, bahwa memang dia siap untuk menikah atau dinikahkan. Dan pernikahan tanpa izin mereka ini adalah pernikahan yang batil. Pernikahan yang batil, pernikahan yang dianggap tak sah, yang artinya bisa difasakh antara keduanya. Ya. Jadi inilah ikhwati fillah rahimakumullah, pembagian tentang wanita-wanita yang akan dinikahkan. Ada janda, ada wanita gadis yang telah dewasa, dan ada yang masih kanak-kanak. Ya. Bolehkah menikahkan anak gadis yang masih anak wanita yang masih kanak-kanak? Jawabannya boleh. Akad boleh saja. Tetapi untuk berumah tangga bersama dengannya dibutuhkan kematangan. Karena itulah kita melihat akadnya Nabi kita dengan Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah berusia 6 tahun. Tapi mereka hidup bersama satu rumah, membina rumah tangga bersama ketika Ibunda kita sudah berakal. Ya. Jadi tak ada di sini sedikit pun celah bagi orang-orang kufar untuk mencela Islam dan menikahkan anak wanita dan anak-anak belia. Ya. Sekarang disuarakan tentang larangan menikah
dini, bahkan dibuat peraturan dan undang-undang dan semacamnya. Pernikahan anak di bawah umur dianggap kriminal, dan bisa saja yang menikahkan dan suami yang menikahi semuanya di penjara. Ya, ini bertentangan dengan Islam. Bila mana nanti wanita ini, anak gadis kecil tadi, dianggap sudah siap untuk berumah tangga, ketika itu baru dilepas dengan suaminya. Ya, jadi ada 3 keadaan: janda, gadis yang telah berakal, dan anak yatim atau gadis kecil yang belum berakal. Yang belum berakal, ayahnya menikahkannya. Karena nggak bisa ditanya, dia belum paham kali. Yang sudah berakal, wajib dengan izinnya. Dan izinnya tandanya diamnya. Kalau janda, izinnya tandanya konfirmasinya, bahwasanya siap menikah. Ya. Dan dalam Islam pernikahan itu harus dengan wali, karena walinya lebih mengetahui kondisi orang-orang di bawah perwaliannya. Tak diserahkan urusan kepada mereka. Ya, tanpa izin wali, tanpa wali yang menikahkan, pernikahannya tak sah. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijaluhu siqat. Empat ya. Ya. Tayyib. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Rasulullah bersabda, wanita tak boleh menikahkan wanita. Maksudnya tak boleh wanita itu menjadi wali dalam pernikahan wanita. Tak boleh ibu mengatakan, kunikahkan engkau wahai fulan dengan putriku si fulana binti fulan. Tak bisa menjadi wali wanita. Ya. Yang bisa menikahkan adalah pria. Andai kata tak ada lagi walinya, yang ada ibunya, tidak boleh ibunya menikahkan. Yang menjadi walinya adalah hakim, penguasa. Dalam Islam, wanita tak boleh menikahkan wanita. Ya, sehebat apapun gelarnya, profesor doktor kah dia? Profesor doktor, ya, ilmunya selangit, tapi tidak bisa menikahkan wanita. Ya, sehebat apapun dirinya, setinggi apapun pangkatnya, dia tak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya. Kata Nabi, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata. Tidaklah boleh seorang wanita menikahkan wanita. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak boleh pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki. Ya, hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Daruqutni dan perawi yang thiqat, dan hadis ini sahih. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sebutkan tentang 3 jenis wanita. Ada janda, ada yang gadis, dan ada yang masih kecil. Bagaimana sekiranya orang tua, ya, bapaknya menikahkan putrinya
tanpa izin. Ya. Bagaimana pernikahannya? Bolehkah pernikahannya? Ya, sebagian ulama seperti yang masyhur di mazhab Ahmad bin Hanbal, wali boleh memaksa putrinya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan ini juga lah mazhab Malik dan Syafi'i dan Ishaq. Ya. Menurut mereka, ayah lebih tahu kemaslahatan. Kalau dia melihat memang ini layak untuk menjadi suaminya, dia paksa, dia nikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut, maka hukumnya mubah, kata mereka boleh. Ya. Bila mana memang anak ini masih di bawah umur. Kata mereka di bawah umur boleh-boleh saja. Ayahnya paksa, kau harus menikah karena dia belum begitu berakal. Ya. Dari mana mereka mengambil dalil? Adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah, di mana Abu Bakar menikahi Aisyah tanpa meminta izinnya, tapi menikahkannya kepada Rasulullah SAW. Itulah kata mereka dalam menikahkan anak-anak ketika mereka belum baligh. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah boleh sang ayah memaksakan kehendaknya kepada setiap wanita, baik dia janda, baik dia itu sudah gadis maupun kanak-kanak. Inilah yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Dan ini dipilih oleh sebagian ulama dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tetap tidak boleh memaksakan dalam menikahkan anak. Ya. Bagaimana yang masih kecil? Dia belum paham. Tak boleh dipaksa, harus dengan ya kerelaannya. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah wa an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sigar wasyigaru ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laisa bainahuma sadaqun muttafaqun alaih wattifaqa min wajhi wattafaqa min wajhi akhirih min wajhi akhar ala an tafsiri anna tafsira as-sigaru min kalami Nafi' ala anna tafsir as-sigari ala an tafsira as-sigari min kalamin Nafi'. Assalamualaikum. Hadis yang ke-852 wa an Nafi' an Ibni Umar, dan dari Nafi' yaitu maulanya Ibnu Umar, budak yang dibebaskan oleh Ibnu Umar, dari tuannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Nafi', berkata Ibnu Umar, naha Rasulullah SAW anis syighar, Rasulullah melarang nikah syighar. Ya. Apa itu nikah syighar? Nanti akan diterangkan dalam hadis ini. Wasyigharu, kata Ibnu Umar, syighar itu an yuzawwijar rajulu ibnatahu, seorang laki-laki menikahkan putrinya kepada laki-laki lain, ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu, dengan syarat laki-laki itu harus menikahkan pula putrinya kepada dia. Barter, tukar. Walaysa bainahuma sadaq, dan mereka tidak memberikan mahar apapun. Muttafaqun alaih.
Jadi syighar adalah si A menikahkan putrinya kepada si B. Dengan syarat si B menikahkan juga putrinya kepada si A. Dan tidak ada antara keduanya mahar. Inilah nikah syighar. Nikah syighar adalah termasuk dalam nikah yang rusak, al-ankihatul fasidah. Nikah yang rusak, yang tak bisa diperbaiki, berbeda dengan nikah yang batil. Ya. Ini nikah yang rusak, yang dilarang. Hadis muttafaqun alaih. Dan kedua-duanya sepakat dari jalur lainnya bahwasanya tafsir daripada ungkapan asyighar adalah perkataan Nafi', bukan perkataan Abdullah ibnu Umar. Maka jelas hadis yang mulia ini melarang pernikahan syighar. Dan pernikahan syighar adalah pernikahan yang rusak, tak dianggap. Bagaimana pernikahan mut'ah dan semacamnya. Adapun sebab dilarangnya pernikahan syighar ini karena antara si A dan si B punya tendensi masing-masing. Untuk mencapai tujuannya mereka menikahkan putri masing-masing kepada yang lain dengan tanpa mahar. Jadi sebabnya karena tak ada mahar. Satu. Ya. Yang kedua, masing-masing mereka ini punya tendensi untuk kemaslahatan dirinya. Ya, mereka tidak fair. Di sana ada keuntungan yang mereka peroleh. Ya, si A keuntungannya dapat putri si B. Si B keuntungannya dapat putri si A. Dan tentunya di sini akan ya sang wanita ya akan ya mereka tidak menikah dengan layak. Seharusnya yang namanya pernikahan itu ada mahar, dan seharusnya mahar tersebut sesuai dengan mahar yang berlaku di tempat itu. Ya, karena masing-masing wali ini kuat, maka mereka mengugurkan mahar. Padahal tidaklah boleh mengugurkan mahar kecuali sang wanita, bukan ayahnya. Mahar itu hak istri, hak wanita. Jadi jangan dianggap mahar itu hak orang tua perempuan, tidak. Orang tua perempuan tidak berhak sedikit pun terhadap mahar. Mahar milik sang wanita. Ya. Kalaupun uang lainnya, apakah namanya uang hantaran, uang apa namanya, uang angus, uang apa lagi? Uang apa namanya? Uang tolak, nah itu boleh diambil. Tapi mahar tak ada haknya untuk mengambil mahar, benar-benar murni milik wanita, itu haknya. Maka hanya dia yang boleh menggugurkannya. Bolehkah mahar digugurkan? Boleh jika dia memang mau. Ya. Boleh dia menuntut mahar yang tinggi? Boleh saja, itu hak dia. Tergantung laki-laki sanggup atau tidak. Walaupun yang lebih utama adalah memudahkan pernikahan, tidak mempersulit. Ya, bolehkah mahar itu tinggi? Boleh saja. Pernah Umar melarang wanita-wanita. Kata Umar, hei kamu wanita, jangan buat mahar tinggi-tinggi ya. Berdirilah seorang perempuan. Dia katakan, ya Amir Mukminin, Anda melarang sementara Allah mengatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah wanita-wanita mahar mereka nihlatan, dalam bentuk harta yang banyak. Ya, bagaimana engkau melarang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan? Kata Umar, memang Umar lupa, kamu benar. Maka Umar mencabut kembali pendapatnya. Ya. Maka dalam nikah syighar ini mahar digugurkan. Siapa yang menggugurkannya? Wali. Kenapa digugurkan? Ada tendensi, ada keuntungan yang diambil di sana. Oleh karena itulah telah tegak ijma' haramnya pernikahan ini. Ya. Apakah pernikahan ini bisa dibenarkan walaupun semua sepakat ini nikah rusak? Bisa enggak dibenarkan?
Kata Abu Hanifah bisa dibenarkan kalau andai kata mereka membayar mahar. Kata Syafi'i dan Ahmad tidak bisa dibenarkan. Di sini ada tendensi. Ya. Dan larangan ini konsekuensinya adalah rusaknya pernikahan. Dianggap tak ada pernikahan, batil. Kalau kata Abu Hanifah bisa saja masukkan mahar supaya sah. Ya, jadi menurut Imam Abu Hanifah pernikahan syighar pernikahan yang batil tapi bukan fasid. Menurut ulama-ulama lain Syafi'i, Ahmad ini pernikahan yang fasid, tak bisa dibenarkan. Tak bisa dimasukkan mahar bagi mereka. Ya. Walau diberikan mahar tetap tak bisa. Berkata Syekh Taqiyuddin, al-wali yajibu alaihi an yuzawwija muwalliyatahu idza khatabaha kuf'un. Kerja wali adalah menikahkan yang di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki yang dianggapnya sekufu, sepantaran, layak. Ya. Wa nadhruhu laha nadhra maslahah. Begitulah seorang wali melihat kemaslahatan bagi wanita dinikahkan dengan orang yang sepantaran dengannya, sekufu dengannya. Ya. Sementara ini tak sekufu. Oleh karena itulah kata mereka, walaupun disebut mahar, tetap dianggap tak boleh. Tidak sah pernikahannya. Ya, dan inilah yang pilih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tentunya hadis ini mewajibkan setiap wali itu benar-benar adil dalam menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya. Tak ada padanya sedikit pun tendensi kepentingan. Kadang-kadang wali menikahkan putrinya dengan orang-orang yang menguntungkan dirinya. Ini orang kaya, ya. Ini banyak bisa kasih uang tolak nih. Oke, ikut terima. Datang pemuda yang susah miskin, ya. Padahal dia beriman, dia bertakwa, saleh, bertanggung jawab, ditolaknya lantaran kemiskinannya. Diterimanya ini lantaran kekayaannya, maka ya ini untuk kemaslahatan dirinya, kepentingan dirinya. Oleh karena itulah hadis ini melarang menggunakan jabatan untuk kepentingan. Subhanallah. Wali itu punya jabatan dan dia punya kepentingan, jangan sampai jabatannya dijadikan untuk mendapatkan kepentingan pribadinya. Ya, hendaklah dipikirkan kemaslahatan kepentingan wanita yang mau dinikahkannya ini, yang di bawah perwaliannya, bukan kepentingan dirinya. Ya, mentang-mentang dia wali yang berhak menikahkan, akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang kira-kira bisa menguntungkannya. Kau bisa berapa bayar saya nanti? Uang tolaknya berapa? Ya, sekian. Kau sekian. Ini yang paling tinggi. Ini ku ambil. Ini bukan jual beli, ini bukan lelang. Ini pernikahan. Dilihat mana yang sesuai. Yang sesuai bagi perempuan tersebut, yang dia maui, yang dia ridhai. Nah. Assalamualaikum ilaikum qala al-musannifu rahimahullah wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat anna abaha zawajaha wa hiya kahiratun fa khairaha Rasulullah Assalamualaikum ilaikum fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa a'lu bil irsal wa u'illa bil irsal. Hadis ke-853. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, anna jariyatan bikran, ada seorang gadis, ya, jariyatan bikran, ada seorang gadis yang belia, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat anna abaha zawajaha,
Maka dia menyebutkan, dia mengadukan, melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ayahnya telah menikahkannya dengan seorang laki-laki. Wahia karihatun, padahal dia tidak menyenangi pernikahan tersebut. Dia merasa dipaksa oleh sang ayah. Ya. Fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kala itu menyuruh perempuan ini untuk pilih, lanjutkah pernikahan tersebut atau dibatalkan. Ya. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah wa illa bil irsal. Ada yang mengatakan hadis ini mursal dari seorang tabi'in. Ya, derajat hadis ini dihukumi oleh ulama-ulama hasan. Ya, ada yang menyambungkan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya jalur-jalur lain yang menyampaikan riwayat ini benar-benar dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalur-jalur pengkuat ini dia menjadi hadis yang hasan. Ya. Dan hadis ini memperkuat apa-apa yang telah berlalu, bahwasanya ayah tak boleh memaksa putrinya menikah. Ataupun wali-wali lain, abangnya atau siapapun juga. Dia yang berhak menentukan ya atau tidak. Walaupun dia masih ya gadis, tidak janda, tetap. Tak boleh dipaksa. Bagaimana jika dipaksa? Jika dipaksa, maka wanita tersebut disuruh untuk memilih. Kira-kira lanjutkah pernikahan ini? Kalau lanjut, maka berlanjut pernikahan ini. Atau dia mengatakan saya tak suka dengan laki-laki itu, maka pernikahan itu pun dibatalkan, disebut dengan fasakh. Ya, ini menunjukkan benar-benar Islam memperhatikan hak-hak wanita, tak mengabaikannya. Pernikahan harus dengan izinnya, tak boleh dipaksa. Ya. Dalam jual beli saja tak boleh orang dipaksa. Kau jual mobilmu ini, kalau enggak kau kutembak, tak bisa, jual belinya tak sah. Apalagi ini mengenai masalah manusia, masalah kemaluan, ya, kehormatan dan semacamnya, tentu lebih dahsyat daripada harta. Allah saja mengatakan tentang jual beli, ya illa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, antaradin minkum, kecuali jika ada kerelaan antara sama kalian dalam berjual beli, apalagi dalam pernikahan. Siapa yang berhak memutuskannya? Yang berhak memutuskan adalah hakim. Hakim yang berhak memutuskan pernikahan ini. Dan di sini adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini pun diperkuat dengan pernikahan seorang sahabiah dengan seorang laki-laki yang tidak dia sukai. Ya. Terdapat dalam Sahih Bukhari ada seorang istri, seorang wanita, istri daripada seorang sahabat Nabi bernama Thabit bin Qais. Ya. Dia datang kepada Nabi yang mulia SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais suamiku ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin, aku tak pernah sedikit pun mencela akhlaknya maupun agamanya. Agamanya baik, akhlaknya pun baik. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi saya takut kufur dengannya, mengingkari ia sebagai suami, tak mau patuh dengan perintahannya, mengabaikan hak-haknya. Aku sangat takut kekufuran ini setelah aku masuk Islam. Ya, maksud kufur di sini adalah bukan kufur kepada Islam, kufur kepada suami. Ya Rasulullah, aku khawatir nanti aku tak bisa memberikan hak yang sempurna untuknya, menjalankan kewajiban-kewajibanku. Ya, terkenal suaminya ini
orangnya tidak gagah, tidak tampan, tidak rupawan, ya, tapi baik agamanya, baik akhlaknya. Boleh saja perempuan ini nikahkan oleh sang ayah dengan paksa, ya, karena sang ayah melihat baik agamanya, baik pula akhlaknya, dinikahkan ayahnya dengan paksa. Dia merasa tak bisa hidup dengan laki-laki ini, ya, dia merasa terpaksa menerimanya sebagai suami. Kenapa? Dia tak nyaman dengannya. Ya, cinta itu adalah, ya, milik Allah SWT, diberikan ke dalam hati-hati hambanya, bukan milik kita. Ya, Allah yang memberikan kecintaan atau sebaliknya. Ya, kadang-kadang begitu dalam kehidupan rumah tangga. Ya, sang suami mencintai setengah mati istrinya, istrinya biasa-biasa saja, atau tak mencintai, hanya kewajiban saja, atau sebaliknya. Ya, dalam kasus ini wanita ini merasa terpaksa. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ataruddina alaihi hadiqatahu?" Bukankah engkau dahulu ketika dinikahinya diberikannya mahar dalam bentuk kebun? Maharnya bagus, kebun maharnya. Ya. Faqala na'am, ya. Dia telah memberikan kepadaku kebunnya, itu maharnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, iqbalil hadiqah. Dia panggil suaminya. Kata Rasulullah kepada suaminya, itu kebun mau dikembalikan kepadamu, kau terima. Wa tutalliquha tatliqah, kemudian ceraikan dia. Maka dengan perintah Nabi, sahabat Nabi Thabit bin Qais ini pun menceraikan istrinya. Ya. Jadi ini menunjukkan tak boleh namanya paksaan dalam perkara ini. Semuanya memperkuat apa-apa yang telah datang pada hadis-hadis sebelumnya. Berapa sih waktu kita? Sampai lagi. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Afwan. Ini ada satu pertanyaan, ya. Sebaik-baik calon istri itu yang paling murah maharnya. Ya, bagaimana dengan firman Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita sadaqatihinna, mahar-mahar mereka nihlah, dalam bentuk harta yang banyak. Perintah ini bukan lil ujub. Ya, perintah ini bukanlah hukumnya wajib diberikan mahar yang banyak. Ya, bukan pula harus banyak baru dikatakan mahar. Tapi ini adalah lil ibahah, boleh saja wanita-wanita menuntut daripada sang suami untuk diberikan mahar yang banyak, boleh, mereka punya hak. Ya, suami tinggal mengatakan sanggup atau tak sanggup aja. Ya, tak sanggup abang dek, kalau abang tak sanggup cash, cicil ya. Boleh mahar dicicil, boleh. Ya, boleh saja mahar dicicil. Ya, tolonglah kurangi setengah dek. Enggak bisa bang, kalau mau ayo, kalau enggak yang lain banyak misalnya. Itu hak dia. Ya, tapi dalam agama ini bahwasanya memang keberkahan itu bukan terletak pada harta. Keberkahan itu terletak pada iman, Islam, takwa. Ya. Dan kalau kita melihat perjalanan kehidupan para sahabat, Nabi yang mulia dan lain-lainnya, begitu sederhananya pernikahan mereka. Ya. Tak sebagaimana pernikahan orang-orang sekarang, sewa hotel, sewa ini, sewa itu. Selesai menikah dihitung-hitung, rugi kita. Rugi berapa? 50 juta rugi kita. Undang orang bukan untuk cari untung dalam pernikahan, undang orang untuk doa mereka. Ya, keberkahan yang didapatkan dari doa mereka, datangnya mereka, bukan perkara uangnya. Maka tak usah katakan untung rugi, ini bukan sedang berjual beli. Kalau berjual beli kok berspekulasi, tak jelas jual belinya gharar, ya. Satu orang ngasih amplop 5.000, bawa anak, ya 5 orang, rugi dia.
bawa uang 50.000, anaknya disuruh ya banyak-banyak yang ambil ya, bawa plastik, bawa kantong. Subhanallah. Daging-dagingnya ambil, pulang balik minta. Ya, nanti ketika selesai berikan, wah ternyata rugi kita. Ya, tak sama amplopnya dengan apa yang diinginkan. Ya, kawan-kawan sekalian, kita sudah ngaji. Nanti pernikahan ya anak-anak kita atau ini bapak kita, tak usahlah antum mengharapkan uang dari orang. Dikasih alhamdulillah, tapi tak usahlah letak-letakkan. Malu kita. Tak letakkan apa itu? Letak amal ya. Udahlah, tak usah. Kasih makan orang, kasih makan aja. Billahi ta'ala. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.